Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kedua adalah kita membahas yang namanya query. Query itu kalau di dalam materi atau modul yang saya bagikan, di sini adalah permintaan data berupa bahasa bisnis untuk mengolah data dalam tabel-tabel menjadi satu informasi yang bisa dimengerti. Atau dalam kata lain, beberapa tabel yang telah kita buat kemarin, ya kan, dari relationship ini kita gabungkan jadi satu kesatuan dengan menggunakan formula create query di sini. Nah, manfaat query apa? Yang pertama, yang query fungsinya untuk menampilkan data-data tertentu pada suatu table. Contohnya hanya ingin melihat data barangnya B001 aja, kayak mana? Misalnya di sini ya. Create query design, habis itu di sini tabel barang, ya kan, close. Kemudian ini kita masukkan semua datanya. Ketika di run, nah persis seperti table, tapi query ini sifatnya untuk mengolah data, memanipulasi data. Misalnya di bagian pertama, di kriterianya menampilkan data tertentu suatu table. Nanti teman-teman coba buka di modul halaman 5. Kalau bisa modul ini kalian print, yang modul materi perkuliahan kita, B001. Jadi ketika di run, yang muncul cuma B001 doang. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah menampilkan data dari dua table atau lebih dengan syarat antar table itu ada fit yang berhubungan. Nah, fit yang berhubungan maksudnya ini, ada berhubungan satu sama lain. Oke, kita close dulu di sini. Contohnya kita ingin melihat nomor faktur F001 itu siapa pemiliknya. Di sini kita mengambil dari header penjualan dan penghubungnya adalah Fitnik. Nah, yang ketiga, kita dapat melakukan operasi perhitungan. Itulah tiga fungsi utama query secara umum. Nah, karena ini sifatnya praktikum, jadi langsung kita to the point, prakteknya bagaimana. Langkah pertama membuat query, di bagian halaman 5, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, di sini tabel barang seperti yang saya buat tadi. Jadi saya ulang aja ya, saya ulang. Yang pertama create, habis itu masuk ke query design. Nah, kemudian kita masukkan tabel barang, kita add. Nah, ini jadi ini baru kita close. Nah, ini namanya select query. Karena juga ada select, make table, append, update, cross tab, delete, union, passtroke, data definition. Yang kita fokus adalah select query. Kemudian daripada itu, pada jendela show table ini, kita coba masukkan semua datanya seperti ini. Masukkan seperti ini. Oke, baru kita run. Nah, masuk otomatis kan? Nah, kalau kita view lagi seperti ini. Hasilnya. Oke. Kemudian di sini ada pilihannya, ada penjelasan ya. Di sini ada fit itu nama ininya, ya kan? Kemudian di sini ada sort untuk mengurutkan data. Bisa juga seperti ini, Pale. Ini saya hapus juga. Nanti teman-teman coba ikutin ya. Saya tarik begini kode barang. Bisa juga kita double klik dengan menggunakan mouse. Double klik, double klik, double klik. Oke. Di sini ada fasilitas sort untuk mengurutkan. Misalnya ini dari descending. Jadi ketika run, nah dari yang besar ke yang kecil. Kemudian kita urutkan jadi ascending, run dari yang B1 sampai B5. Kemudian ada perintah yang namanya di sini show. Ini adalah ditampilkan apa tidak. Misalnya satuan, kita jangan show, kita run, tidak kelihatan satuannya. Pada dasarnya tidak terlihat. Jadi ketika di view, satuan ini dicentang, kita run, kelihatan. Oke, ini dasar query. Kemudian coba kita simpan. Kita simpan, misalnya nama simpannya apa di sini ya? Nama filenya adalah
desain view. Sebentar saya buka modul, nama filenya di bagian akhir modul ini namanya query detail penjualan. Kita save dulu ya pakai lambang disket di sini. Namanya query atau query underscore detail underscore penjualan, baru kita okekan. Nah, setelah kita mengesep seperti ini, kita lanjutkan di langkah selanjutnya yang ada di modul di sini. Langkah pertama adalah sebentar. Oke. Coba teman-teman langsung buka halaman 8. Jadi coba kita garap di halaman 8. Di sini kode barang, nama barang, satuan, harga, kriterianya teman-teman ketik B001 sesuai dengan halaman 8. Coba kita run. Nah, ini jadilah seperti ini. Jadi bedanya table, kalau table barang gini buka kan muncul semuanya nih. Tapi kalau query, karena kriteria yang sudah kita patenkan B001 aja yang ini yang muncul. Itu penjelasan halaman 8 bagian ke-7. Kemudian di bagian ke-8 untuk menampilkan faktur siapa yang punya, caranya adalah kita memilih tabel yang digunakan, pilih tabel HPJL, klik add, kemudian pilih tabel karyawan. Oke. Sekarang kita close, buat lagi sebuah query, create, kemudian query design, kita masukkan di sini tabel karyawan, kemudian tabel header penjualan, baru ini kita close. Nah, cara selanjutnya adalah kita double klik ini, double klik ini, double klik next ini, jangan pakai yang di ini ya, dikunci. Double klik ini, double klik ini. Oke. Kemudian kita save nama query-nya. Namanya query underscore header penjualan. Baru kita okekan. Nah, baru kita coba view run. Nah, seperti ini. Sekarang contohnya adalah di sini kita pengen muncul F001 ini punyanya siapa? Kalau di query kita coba simulasikan di sini F001 itu adalah siapa? Nolnya kurang 1 apakah enggak ya? Kurang 1 tambah nolnya 1. Kita lihat, coba kita run. Nah, muncul F001 adalah Agus Haryanto. Nah, ini namanya query header penjualan. Kemudian ini kita view lagi, ini kita kembalikan ke awal, ini kita save tadi ya. Nah, biarkan seperti ini. Langkah selanjutnya di halaman 8 tentang bagian query adalah yang di sini adalah query detail penjualan. Di modul ini ada apa ya, kalau saya bilang kurang tapi detail, jadi saya coba mendetailkan. Di query detail penjualan, coba kita masuk design view. Di situ kita masukkan tabel kode barang, nama barang, satuan. Kita tambahkan tabel lagi. Di sini ada nomor faktur, kode barang, nama barang, satuan, jumlah, harga. Kita masukkan header dengan detail. Oke. Nah, seperti ini. Tabel barang, kita lihat tabel barang sudah 2 kali ya. Sebentar, ini salah. Kita remove table. Kita tanggal faktur, nama barang, kode barang, tabel barang, ini kita remove table, show table, kita masukkan DPJL. Nah, ini dia. Oke. Masukkan DPJL ini. Saya ulang dari awal saja. Ini awalnya remove biar teman-teman tidak perlu mereview di YouTube. Coba ini saya close. No. Nah,
Di query detail penjualan, klik kanan, masuk design view. Kemudian kita tambahkan table baru, klik kanan di sini, show table. Kemudian kita masukkan di DPJL. Nah, ini. Di DPJL ini kita tambahkan nomor faktur. Nomor ini kita hapus. Kita masukkan ini, nomor faktur, kode barang, sama jumlah. Kode barang yang di sini kita hapus, kita cut. Oke, kita masuk ini, kita nomor faktur yang ada di sini, kita tarik. Ini kalau saya sih ini kita blok, baru kita arahkan ke sini. Kemudian ini kita blok, kita arahkan ke sini. Oke. Nama barang, satuan, harga, jumlah kita biarkan seperti ini. Jadi ketika di view seperti ini. Nomor fakturnya. Jadi ketika dipilih F001, kode barangnya yang mana nih? B001 mie kari ayam. Seperti itu. Kemudian di sini F001 jadi di sini kode barangnya B2. Kemudian di sini nomor fakturnya lagi di sini F002, kode barangnya B01. Sesuai dengan contoh di sini F003, kode barangnya ini F002. Faktur yang kedua kode barangnya B03. Kemudian faktur yang ketiga kode barangnya B001 seperti ini. Nah, teman-teman buat seperti ini, lakukan langkah apa yang saya buat. Kemudian di sininya jumlahnya kita tambah 1. Kemudian di sini 2, kemudian di sini 1, kemudian di sini 3, kemudian di sini 1. Nah, yang belum adalah kita menambahkan file penjumlahan pada query. Ini kita save dulu, baru kita masuk view lagi. Kita tambah di sini rumusnya. Total harga. Jadi kita ketik formula yang sesuai apa yang ada di modul. Total harga sama dengan buka kurung kotak. Buka kurung kotak itu di sebelah huruf P. Harga tutup kurung kotak dikali buka kurung kotak jumlah tutup kurung kotak. Nah, seperti ini. Nah, ini dia F entered titik 2. Nah, bukan sama dengan ya, titik 2. Saya lupa. Nah, jadi ketika ini run, jadilah sini perjumlahannya Pale. Dan ini belum disetting ini titik koma karena ini sistem query jadi tidak ada. Nanti kita bermain-main di report sama form setelah ini. Nah, bagian query, tugas yang harus kalian buat di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini adalah membuat seperti ini masalah query. Nanti bagian selanjutnya akan saya lanjutkan mengolah data menggunakan form. Oke, sampai di sini dulu masalah query. Tugas kalian dari yang tadi, yang bagian pertama kalian buat tabel, yang bagian kedua adalah membuat query. Dan dikarenakan modul yang ini kurang tapi informatif penjabarannya, jadi kalian ikutin apa yang ada di vlog di YouTube ini. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman bisa menyimak.